apa kabar? Kali ini kita kembali ya di podcast Bisik Bincak Asik ala Psikologi, tentu bersama saya Dewi Indriani. Di sebelah saya sudah ada narasumber dari dosen Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Jember, ada Lila Nurvita Andiani, MPsy Psikolog. Selamat sore Bu Lila. Sore. Oke, kali ini kita berbincang mengenai kemampuan intelektual atau intelijensi IQ ya Bu, dan apa sebenarnya pengaruhnya untuk seseorang individu saat sukses begitu. Kalau kita berbicara mengenai IQ begitu ya, biasanya ini kan selalu diucapkan oleh orang tua, kadang kita juga sering membicarakan ini dengan teman-teman mungkin saat SMA, adik-adik IQ-nya berapa gitu. Kamu pinter apa enggak kaitannya dengan itu. Tapi kita akan cari tahu sebenarnya IQ itu apa dan sejauh apa IQ itu dibutuhkan. Langsung kita akan tanyakan ke Bu Lila untuk sore hari ini. Bu, sebenarnya IQ sendiri di mata psikolog itu gimana? Oke. Kalau kita lihat dari IQ ya, kalau kita kenal tentang IQ, ini kalau biasanya kita lihat kalau di masyarakat tuh IQ ada angka ya. IQ itu sebenarnya adalah hasil dari pengukuran intelijensi atau kecerdasan dari seorang individu, seorang manusia. Nah, jadi mungkin kita dipahami dulu terkait dengan intelijensi itu apa atau kecerdasan itu apa. Jadi intelijensi ini adalah kemampuan kognitif atau kemampuan manusia dalam hal untuk beradaptasi dengan lingkungannya, kemampuan dia dalam problem solving, kemampuan dia dalam bernalar, berpikir. Nah, jadi berkaitan dengan hal tersebut. Nah, kalau intelijensi itu bisa kita lihat sebagai faktor yang memang mempengaruhi nanti kesuksesan dari si individu, tapi mungkin salah satunya ya nanti kita akan bahas lagi. Oke Bu, kalau kita membicarakan mengenai kecerdasan lalu intelijensi, sebenarnya itu meliputi apa saja Bu Lila? Kalau intelijensi, nah kalau kita lihat kalau zaman dulu ya, mungkin intelijensi itu dilihat sebagai satu faktor, jadi dilihat secara umum saja. Jadi ketika orang paham ya terkait dengan sesuatu hal, jadi dia pintar pada satu bidang seperti itu. Nah, itu akan dikorelasikan. Dia pasti juga akan pintar di bidang yang lain seperti itu. Tapi kemudian setelah penelitian-penelitian dilakukan, nah kemudian ada beberapa ahli yang menyampaikan bahwa intelijensi itu sebenarnya adalah sebuah kemampuan spesifik yang dimiliki oleh seseorang. Jadi individu itu punya banyak kemampuan sebenarnya, kemampuan spesifik. Nah, di mana dalam kemampuan spesifik itu masing-masing orang tuh punya potensinya masing-masing. Artinya ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah, kalau dari kalau kita melihat dari teorinya Howard Gardner ya, multiple intelligence ya. Nah, itu ada beberapa hal sebenarnya, maksudnya beberapa IQ yang bukan IQ ya, intelijensi yang yang diusung oleh si Howard Gardner ini. Ada verbal, numerikal, ada naturalistik, ada interpersonal, ada intrapersonal, ataupun juga ada kinestetik dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, Bu Lila, kalau kita membicarakan mengenai kecerdasan atau intelektual, sebenarnya apa yang mempengaruhi kecerdasan atau intelektual itu sendiri? Nah, kecerdasan atau tingkat intelektual itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama itu adalah hereditas atau bawaan sejak lahir seperti itu. Jadi itu potensi yang diturunkan oleh orang tua kita ke diri kita seperti itu. Jadi kita punya kapasitas yang tertentu yang diturunkan oleh orang tua kita. Tapi IQ juga dipengaruhi oleh tingkat kematangan. Jadi mungkin kalau kita melihat anak-anak itu proses untuk menyerap informasi sangat cepat ya, ketika dia usia golden age sampai 5 tahun seperti itu. Nah, dan tingkat kematangan ini juga akan mempengaruhi bagaimana seseorang itu memperoleh pengetahuan. Jadi mungkin kalau kita lihat masih anak kecil, kita ajarin sesuatu, ini dia nggak bisa ya. Contohnya kita ajarin nulis, nulis atau mengucapkan
bahasa dan lain sebagainya, dia masih belok, masih cadel. Nah, ada hal-hal yang juga mempengaruhi kematangan dia dalam berbahasa itu sendiri, kecerdasan berbahasanya sendiri. Tapi ketika kita sudah mulai punya kematangan dalam hal fisik juga, secara emosi juga, itu akan lebih mengoptimalkan ya, lebih optimal lagi IQ-nya seperti itu. Oke. Jadi turunan dari orang tua. Turunan, Itu. tingkat kematangan, Tingkat kematangan. dan juga lingkungan, sebenarnya Lingkungan bukan juga dari ya. lingkungan gitu. Oke, jadi lingkungan ini juga menjadi faktor penentu ya seorang ini cerdas atau tidak untuk ke depannya begitu ya Bu. Profil kelebihan dan kelemahannya kita. Anak ini punya potensi apa? Oke. Salah satunya adalah IQ, Oke. tapi tidak melulu IQ